Ya, Rel. Kamu tahu nggak cerita dari sahabat Nabi yang menyembelih unta itu? Kok tahu sih? Ayo kita lihat ceritanya yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, dan juga diberi kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap Allah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang memberi teladan kepada kita. Beliaulah manusia yang terpilih, Allah pilih sebagai uswah untuk kita semua. Ayuhal mustami'un, para siswa-siswi SMP Negeri 1 Pasirian yang berbahagia. Pada zaman Rasulullah dulu itu ada salah satu sahabat yang sangat jenaka, sangat lucu, sangat kocak. Bahkan ketika Rasulullah sedih, ada orang ini, Rasulullah langsung tersenyum. Saking lucunya orang ini. Siapa beliau? Beliau adalah Nuaiman bin Amr. Pada suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu yang ingin belajar tentang Islam, membawa kendaraan onta. Zaman dulu itu tidak ada Honda, Toyota, apalagi Yamaha, yang ada hanya onta. Membawa onta. Nah, ontanya ditaruh di depan rumah Rasulullah, diikat, kemudian beliaunya masuk berbincang-bincang dengan Rasulullah. Di luar rumah ada sahabat Nabi, ada Hamzah, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Umar. Mereka nongkrong di depan rumah Rasulullah. Kemudian si Nuaiman tadi, orang yang lucu tadi ini, datang menemui sahabat Nabi yang di luar rumah Rasulullah. Nah, sahabat ini sudah merasa, oh, ini ada Nuaiman ini. Ketika ada Nuaiman datang, oh pasti ada hal aneh yang akan terjadi. Nah, ketika Nuaiman datang, Hamzah menyapa, wahai Nuaiman, Rasulullah punya tamu, membawa onta yang sangat besar. Oh, ini seandainya disembelih Nuaiman, wah ini dagingnya pasti banyak. Nuaiman jawab, wah ini bisa untuk disate untuk nanti malam ini kita makan-makan. Itu hanya gurauan, mereka hanya bergurau, onta yang sangat besar, hanya bergurau. Kemudian Hamzah, Ali, dan Umar, oh ini ngobrol sendiri bertiga. Ketika selesai ngobrol, lihat onta, ternyata ontanya sudah dalam keadaan kepala dan badannya terputus. Bingung sahabat, loh apa yang terjadi? Ternyata Nuaiman menyembelih onta itu. Onta itu milik tamu dari luar Arab yang ingin belajar Islam kepada Rasulullah. Kaget para sahabat. Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan? Kata Hamzah. Hamzah ini dapat julukan apa? Singanya Allah. Kan, selalu menang ketika tempur. Dapat julukan singanya Allah. Apa yang kau lakukan Nuaiman? Sudah, jangan rame, saya akan lari. Ketika Rasulullah tanya, bilang saya tidak tahu di mana Nuaiman. Lari Nuaiman itu tadi. Lari terus, lari sampai di perjalanan ketemu dengan orang yang dulu sama-sama ikut di perang Badar. Beliaunya sedang menggali sumur. Wahai Nuaiman, Nuaiman terkenal dengan sahabat Nabi. Nuaiman ini sahabatnya Nabi yang menghibur Nabi. Orang yang menggali sumur tadi, kenapa engkau lari-lari Nuaiman? Tanya orang itu. Nuaiman jawab. Jawabannya ternyata nyeleneh juga. Saya dikejar-kejar oleh orang jahat. Jawabannya Nuaiman. Siapa yang mengejarmu? Orang jahat dari sana mengejar saya.
bolehkah saya sembunyi di atas sumur yang engkau gali ini? Orang desa itu tahu kalau Nuaiman ini sahabatnya Nabi. Nuaiman ini yang menghibur Nabi. Oh boleh, silahkan Nuaiman. Tapi Nuaiman bilang lagi, nanti seandainya ada yang nanya saya, tolong jangan kasih tahu. Oh baik-baik. Seandainya Rasulullah yang nanya, jangan kasih tahu. Orang tadi mikir, mana mungkin Rasulullah sampai ke sini uber-uberan karo Nuaiman kan gitu. Oh iya, tidak akan saya kasih tahu. Sembunyi Nuaiman di dalam sumur. Sahabat bingung, aduh ini bagaimana nanti kalau tamunya Rasulullah pulang, ontanya sudah disembelih sama Nuaiman. Seling beberapa menit kemudian, tamunya Rasulullah betul-betul mau pulang. Ketika mau pulang, ada di depan pintu, langsung kaget, ontaku ya Rasulullah, ontaku ini bagaimana? Ketika dilihat oleh Rasulullah, wah ternyata ontanya terpisah antara kepala dan badannya. Rasulullah nanya, ya Umar, apa yang terjadi? Ya Hamzah, ya Ali. Ali ini menantunya Rasulullah, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa jawab, hanya mengatakan Nuaiman yang melakukan ini. Akhirnya karena sudah terlanjur, unta tadi sudah disembelih sama Nuaiman, akhirnya Rasulullah menyuruh Umar untuk mengambil uang dan mengganti dengan uang yang harganya sepadan dengan unta itu, bahkan diganti 2 kali lipat, agar terkesan Islam tidak nakal. Ini orang dari luar mau belajar tentang Islam, keluar dari rumah Rasulullah, ontanya kok disembelih sama Nuaiman. Kemudian setelah itu, setelah diganti, giliran Rasulullah, wahai sahabat, wahai Hamzah, ayo kita cari di mana Nuaiman. Ayo kita cari Nuaiman. Berangkat. Ketika berangkat, Nuaiman tadi sembunyi di dalam sumur. Kemudian Rasulullah sampai di tempat persembunyian Nuaiman. Kaget orang yang membantu Nuaiman tadi. Kok ada Rasulullah bersama rombongan ke sini? Ini jarang-jarang Rasulullah masuk RT kita. Ini ada apa ini? Tanya orang itu, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan di sini? Saya mencari Nuaiman, kata Rasulullah. Kaget orang itu. Kalau tidak dijawab, ini yang nanya Rasulullah. Kalau dijawab, tadi sudah janji pada Nuaiman, tidak akan memberitahu siapa-siapa. Tapi orang ini juga cerdas. Akhirnya mengatakan, mata saya tidak melihat Nuaiman ya Rasulullah, tapi tangannya menunjuk ke arah sumur persembunyian Nuaiman. Akhirnya dibuka sama Rasulullah. Nah, disitulah Nuaiman ditemukan. Tapi Nuaiman itu memang humoris, jahilnya itu luar biasa. Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan? Nuaiman jawab, sebenarnya bukan saya yang melakukan Rasulullah, tapi orang yang mencari saya bersamamu. Rasulullah kan bingung dulu koni-koni. Di sini Hamzah, di sini Umar, Ali. Ketika noleh-noleh melihat lagi Nuaiman sudah lari lagi. Nah, ini berarti dari kisah ini Rasulullah itu hidupnya itu ya tidak selalu zikir khusyuk, tidak pernah keluar rumah zikir, itu tidak. Tapi Rasulullah itu juga bergurau, sering senyum, senang gurau Rasulullah itu. Jadi contoh paling baik, teladan paling baik itu adalah Rasulullah. Kalian ingin jadi siswa yang baik, maka harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah belajar, bagaimana akhlak Rasulullah itu terpenting dalam mencari ilmu. Bagaimana cara Rasulullah memimpin perang. Ingin jadi seorang ayah yang baik, bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang ayah. Bagaimana ketika Rasulullah berbisnis, Rasulullah berpolitik, itu Allah sudah menyediakan contoh, semuanya ada pada diri Rasulullah. Anak-anakku sekalian, SMP Negeri 1 Pasirian yang berbahagia, itulah tadi kisah dari Nuaiman. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang lain tentang Nuaiman dan juga sahabat-sahabat yang lain yang lucu, yang bisa kita jadikan pelajaran, kita belajar banyak dari Rasulullah melalui kisah-kisah itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Ketemu lagi di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.